Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di pagi hari ini kembali diberikan kesehatan, kesempatan, keluasan waktu dan nikmat lainnya untuk kita kembali beribadah kepada pencipta kita dan pemberi rezeki kepada kita, yang telah menghidupkan kita dan yang akan nanti mematikan kita, pemilik dunia dan akhirat, ya, pencipta langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita beribadah kepada Allah, berkumpul di salah satu rumah Allah, yaitu masjid, tempat yang paling Allah cintai di muka bumi ini, dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu kewajiban untuk menuntut ilmu, mempelajari tentang agama kita yang kita cintai, yang kita yakini kebenarannya, yang berusaha dipahami, diamalkan dan diistiqomahkan sampai datangnya kematian. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, sehingga kita bisa menjadi seorang muslim yang lebih baik kondisinya, baik iman, ilmu dan amal. Ya, jemaah sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tema, yaitu bahagia setelah berdosa. Bahagia setelah berdosa. Apakah mungkin? Iya, ini terjadi. Bagi orang kafir, mereka berbahagia setelah berbuat dosa. Dan bagi muslim yang munafik, mereka berbahagia setelah melakukan dosa. Dan bisa jadi juga bagi seorang mukmin yang belum menjadi mukmin yang sejati, belum menjadi mukmin yang bertakwa, maka mereka pun bisa jadi berbahagia setelah melakukan dosa dan kemaksiatan. Na'udzubillah. Orang-orang yang berbahagia setelah berbuat dosa, maka mereka ini adalah orang-orang yang dikhawatirkan akan mendapatkan hukuman, balasan dan siksaan di dunia sebelum nanti di akhirat. Merasa bahagia setelah berbuat dosa adalah bentuk kebahagiaan yang semu, serta kenikmatan duniawi yang singkat. Sebetulnya ini bukan bahagia yang sebenar-benarnya bahagia, bukan kebahagiaan yang hakiki dan sejati, tapi ini kebahagiaan yang semu serta kenikmatan dunia yang singkat. Ya, bagi seorang mukmin yang bertakwa, mereka tidak mungkin berbahagia. Justru mereka sedih, mereka menangis, mereka meneteskan air mata setelah melakukan dosa. Nah, itulah kita. Karena kita ini pendosa dan kita pernah berbuat dosa dan bisa jadi berulang kembali dosa. Tapi kita berusaha menjadi orang yang bisa meminimalisir tingkat dosa. Ya. Semua dosa besar kita berusaha jauhi, tinggal dosa kecil. Yang dosa kecil ini lama-lama semakin hari semakin sedikit. Nah, itulah seorang mukmin yang bertakwa. Kalau lepas total tidak punya dosa kan tidak mungkin, karena kita bukan malaikat ya.
Jadi intinya adalah kita pendosa, tapi kita berusaha untuk meminimalisir, memperkecil tingkat dosa kita. Dan kalaupun sudah berdosa, tetap kita kembali kepada Allah, kita beristighfar, kita bertobat, kita minta ampun, dan kita sedih. Taubat itu yang pertama kali yang dilakukan adalah menyesal. Taubat itu ibadah dan wajib. Perbuatan taubat yang pertama kali, bentuk taubat nasuha itu yang pertama kali adalah menyesal. An-nadamu minat taubat. Penyesalan itu merupakan bagian dari taubat. Orang yang menyesal, dia tunjukkan ekspresi penyesalannya karena sudah melakukan perbuatan dosa, otomatis dia sedih, dia menangis dan meneteskan air mata. Ya, lalu dia memperbanyak istighfar dan berjanji kepada Allah untuk tidak lagi mengulangi perbuatan dosa. Jadi ekspresi dia ditunjukkan kepada Allah. Akhirnya Allah ampuni dosa hamba tersebut. Karena Allah tahu bahwa manusia tidak mungkin bisa lepas total dari perbuatan dosa dan maksiat. Tapi kalau dia mukmin yang bertakwa, pasti dosanya semakin hari semakin sedikit. Dia rajin ngaji, datang ke majelis ilmu, ya, datang ke masjid untuk beribadah. Dia disungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah, sungguh-sungguh juga berdoa kepada Allah. Ya, alhamdulillah, lama kelamaan semakin sedikit. Meskipun dulunya luar biasa dosa apapun dia lakukan, tapi karena dia berjuang, dia berkorban, dia capek letih lelah untuk memperbaiki dirinya, akhirnya Allah tambahkan taufik dan hidayah semakin banyak. Ya, jadi kita ini bisa meminimalisir dosa karena Allah yang memberikan taufik dan hidayah. Kita bisa memperbanyak amal soleh juga karena taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Jadi kenapa orang itu bisa berbahagia setelah berbuat dosa? Karena terkadang orang itu merasa bahagia setelah berbuat dosa disebabkan hukuman atau dampak buruk dari perbuatan dosa tersebut belum terlihat. Belum terlihat dan terasa, sehingga dia berbahagia. Coba kalau andai kata begitu berdosa langsung ada hukuman, berdosa langsung ada hukuman, tentunya semuanya akan menangis dan berteriak, histeris, menjerit. Karena apa? Hukuman itu sangat menakutkan. Di dunia belum ya, sebelum di akhirat. Tapi karena memang kita berbuat dosa, lalu hukuman itu terkadang tidak terlihat, tidak terasa, ya, tidak terdengar dan lain-lain. Akhirnya kita merasa bahagia. Padahal itu kebahagiaan yang semu, ya, bukan kebahagiaan yang sejati, dan pasti nanti ada balasan dari Allah. Nah, orang yang merasa belum terlihat, belum berasa itu hukuman dari Allah setelah berbuat dosa, ya, padahal dia sedang tertipu, dia mengalami istidraj dari Allah Taala. Apa itu istidraj? Istidraj itu hukuman. Hukuman kepada para pendurhaka, perbuatan yang zalim, ahli maksiat. Yaitu Allah berikan, semakin diberikan kesenangan dan kenikmatan. Semakin banyak dosa, semakin senang dunianya. Itu namanya istidraj. Semakin banyak maksiat, semakin banyak hartanya. Tapi semuanya tidak ada keberkahan dan hidayah. Untuk apa? Dunia dia miliki, apapun dia bisa beli, tapi tidak ada keberkahan, tidak ada hidayah dalamnya, dan justru menjadikan orang itu semakin jauh dari Allah. Itu namanya istidraj. Ya, orang banyak yang seperti ini nih, karena mereka semakin jauh dari Allah disebabkan oleh tidak ada usaha ikhtiar untuk kembali kepada Allah dan terus berbuat dosa. Akhirnya Allah membalas hukum orang tersebut bukan semakin dimatikan, dibinasakan, disengsarakan, dimiskinkan. Terkadang orang yang berbuat dosa itu dihukum di dunia dengan cara Allah semakin menjadikan dia kaya, semakin sehat, semakin sukses kehidupan dunianya. Itu hukuman sebetulnya yang tanpa disadari. Akhirnya dia semakin bahagia dengan dosanya. Tuh lihat, saya saja nggak sholat bisa kaya, bahagia, tertawa-tawa. Kamu nih miskin-miskin terus. Bagaimana? Nggak ada perubahan dari dulu. Ngaji jalan terus, jenggot doang yang menangnya. Menang jenggot, menang jilbab doang. Ya, kami lihat bagaimana. Ya, iman kami tidak seberapa. Sholat pun juga tidak kami lakukan. Lihat, padahal Allah sudah membalas dia. Dia berbahagia dengan dosa-dosa yang dia lakukan karena dia merasa setiap berbuat dosa dan banyak dosa tidak terhitung, tapi kok nggak ada balasannya. Padahal sudah dibalas. Padahal sudah diberikan balasan hukuman.
tapi hukuman itu tidak selalu ditabrak mobil, rumahnya terbakar, mobilnya hilang. Bukan begitu, tidak selalu adanya tsunami, gunung berapi, gempa bumi. Tidak selalu hukuman Allah seperti itu. Terkadang Allah memberikan hukuman kepada seorang hamba sehingga dia merasa semakin berbahagia dengan dosanya. Apa itu? Dengan adanya istidraj. Dia semakin senang dengan perbuatan dosa karena buktinya semakin dosa semakin sehat, semakin sukses, semakin kaya, rumahnya megah, mobilnya mewah, ya dan lain-lain. Padahal itu bukanlah kebahagiaan. Karena tidak akan mungkin bahagia Bapak Ibu orang yang memiliki harta, kekuasaan, kedudukan, jabatan dan lain dunia seisinya nggak mungkin bahagia. Meskipun seluruh dunia dia miliki, kalau tidak ada iman dan amal saleh. Siapa yang bisa memberikan kebahagiaan? Allah. Allah yang memberikan itu nikmat khusus yang tidak diberikan kepada sembarang manusia. Allah memberikan nikmat khusus itu kepada orang-orang bertakwa saja. Ya, dan Allah menjelaskan alladzina amanu wa 'amilus shalihat tuba lahum wa husnu ma'ab. Orang-orang yang beriman dan mereka beramal saleh, maka kata Allah, mereka akan mendapatkan kebahagiaan dan tempat kembali yang baik yaitu surga. Itu Allah sebutkan di surah Ar-Ra'd, surah 13 ayat ke-29. Surah 13 ayat yang ke-29. Ya. Janji Allah pasti akan dilakukan kepada hamba itu apabila memang hamba itu memenuhi persyaratan. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang yang beriman dan beramal saleh, kata Allah ini, maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Dan tempat kembali yang baik itu surga. Dan ini bukan kebahagiaan ya setelah berbuat dosa, tapi kebahagiaan setelah beriman dan beramal soleh. Pasti itu bahagia, betul-betul kebahagiaan. Dan bahagia itu adalah amalan hati. Bahagia itu di sini Bapak Ibu. Di sini letaknya kebahagiaan. Bahagia itu ada di sini, di hati, di dada. Ya. Dan Allah tancapkan kebahagiaan itu yang betul-betul sangat menjadikan dia tenang, merasa nyaman, merasa tentram, ya, dan seterusnya. Karena dia beriman dan beramal soleh. Yang kedua, Allah firmankan di surah An-Nahl, di surah 16, ayat yang ke-97. Di surah An-Nahl, surah ke-16, ayat yang ke-97, kembali Allah mengatakan bahwa orang-orang yang beramal soleh, baik laki-laki maupun yang perempuan, dan dia juga orang yang beriman, bertauhid, ya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami berikan kepada mereka kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik, janji Allah ini kepada orang yang beriman, beramal soleh, beriman, beramal soleh, diberikan kehidupan yang baik. Apa makna kehidupan yang baik di sini? Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka mendapatkan kehidupan yang baik berupa apa? Dimudahkan untuk mendapatkan rezeki yang halal. Dia pun dimudahkan untuk memiliki sifat qanaah. Dia pun dimudahkan untuk mendapatkan taufik dari Allah. Dia dimudahkan untuk mendapatkan surga. Dan satu lagi, as-sa'adah, kebahagiaan. Ada 5 di sini. Ya, dalam tafsir dijelaskan demikian bahwa orang yang beriman, beramal soleh, maka mereka akan mendapatkan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah di dunia sampai ke akhirat. Tapi syaratnya itu iman, amal soleh, betul-betul bahagia. Dan bahagia di sini bukan setelah berbuat dosa, tapi setelah beriman dan beramal soleh. Dan pasti dibuktikan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Ya, kebahagiaan yang sejati. Jadi sekali lagi saya ulangi, kehidupan yang baik yang di sini pertama, dia dimudahkan untuk mendapatkan rezeki yang halal. Ada orang yang kesulitan Bapak Ibu, jangankan yang halal Pak Ustaz, yang haram aja susah. Ada yang begitu. Jangankan yang haram aja susah di zaman sekarang ini. Ya karena dia tidak bertakwa, karena dia tidak beriman dan beramal soleh. Ya itu yang pertama, ya, dimudahkan untuk mendapatkan rezeki yang halal. Yang kedua, dia dimudahkan untuk memiliki sifat qanaah, rasa cukup, rasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Sifat qanaah ini luar biasa. Dia orang yang kaya hatinya. Yang ketiga, kehidupan yang baik yang akan dia peroleh karena dia beriman dan beramal saleh adalah dia diberikan taufik untuk melakukan ketaatan dengan mudahnya.
Ada orang yang berat melakukan ketaatan, dia diberikan kekuatan dan kemampuan. Semua apapun amal soleh terasa ringan, gampang, enteng, mudah baginya. Ada orang lain merasa berat sekali bangun malam tahajud, dia ringan. Ada orang berat untuk berpuasa sunnah, dia ringan. Ada orang berat untuk bersedekah, dia ringan. Nah gitu, maksudnya diberikan taufik oleh Allah sehingga dia tidak merasa berat. Islam itu merasa indah. Islam itu terasa indah di hatinya. Ya, dan seterusnya. Yang keempat, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik adalah dia diberikan surga. Yang kelima, diberikan kebahagiaan yang sejati. Ya, jadi kita bicara tentang bahagia setelah berdosa dan juga bahagia setelah beriman dan beramal soleh. Kalau bahagia setelah berdosa dilakukan oleh orang kafir, muslim yang munafik. Ya, adapun mukmin yang betul-betul mukmin yang sejati, yang hakiki, yang bertakwa, tidak mungkin terjadi bahagia setelah berbuat dosa. Justru mereka menangis, mereka menyesal, mereka meneteskan air mata, dan mereka beristighfar dan seterusnya. Bahagia yang mereka alami itu bahagia setelah melakukan amal soleh. Bahkan bisa jadi, Bapak Ibu, ada mukmin yang bertakwa bukan lagi bahagia setelah beramal soleh. Justru mereka sedih juga. Itu mukmin yang lebih tinggi lagi. Apa itu? Setelah berbuat beriman dan beramal soleh dan berbahagia. Alhamdulillah saya sudah sholat tadi. Alhamdulillah saya sudah datang ke kajian tadi. Allah berikan saya kesehatan. Alhamdulillah saya selesai bulan ini 1 bulan puasa Ramadan. Bahagia kan? Karena bisa dengan kemudahan yang Allah berikan. Tapi kenaik tingkat lagi ada orang yang sudah melakukan amal soleh, iman bagus, bertauhid, bagus sesuai sunnah semuanya. Tapi dia nangis, dia sedih, dia betul-betul meneteskan air mata. Kenapa? Kalau semua sudah jelas niatnya dia ikhlas, amalnya sesuai dengan tuntunan. Kenapa setelah beriman beramal soleh dia menangis, dia tidak berbahagia? Karena dia takut amalnya tidak diterima. Itu. Dia takut amal gak diterima, akhirnya dia sedih dan menangis. Masya Allah, itu tingkatan yang paling tinggi. Kayaknya Bapak Ibu berikan ke situ ya. Ya, amin. Kan mukmin terbagi dua nih. Ada mukmin yang berbahagia setelah mereka bertauhid, beriman dan beramal soleh. Boleh nggak berbahagia? Boleh. Kita berbahagia karena kita telah menunaikan kewajiban kita, bahkan melakukan ibadah sunnah. Ya, kebahagiaan setelah beribadah. Tapi yang naik peringkat lagi adalah orang yang setelah dia beribadah begitu banyaknya, begitu ikhlasnya, begitu sesuai tuntunannya dari keterangan contoh, tapi dia menangis, dia meneteskan air mata. Loh, kok menangis? Kenapa Anda menangis setelah selesai Ramadan? Masuk Idul Fitri dia nangis. Selesai sholat tahajud dia nangis. Selesai berpuasa dia nangis. Setelah haji dia menangis. Ada apa? Saya takut amal saya gak diterima. Masya Allah. Bapak Ibu seperti itu ya? Amin dong. Amin ya Allah. Betul seperti itu? Baik. Karena sudah seperti itu, kita akhiri pertemuan kita. Sudah seperti itu belum? Kalau sudah, ngapain saya di sini nih? Ternyata sudah sampai di puncak nih, Masya Allah. Saya belum sampai. Bapak Ibu sudah sampai ya? Masya Allah, barakallahu fikum. Baik, saya akan posting artikel. Sebagaimana biasa, Bapak Ibu silakan melihat artikel yang saya posting di Telegram saya untuk memudahkan pembahasan kita. Bahagia setelah berdosa. Telegram ya. Bukan WhatsApp, bukan Instagram, tapi Telegram, aplikasi Telegram. Coba diinstal, cuma 1 menit selesai. Tanya sama teman-temannya. Masuk ke Telegram saya, Telegram Najmi Umar Bakar. Saya punya channel ya, channel Telegram pribadi, yaitu Telegram Najmi Umar Bakar. Ya, sudah saya posting. Mari kita baca. Judulnya Bahagia Setelah Berdosa. Tulisan-tulisan yang biasa saya sertakan dalam pembahasan kajian dimanapun, ini sebetulnya ingin memudahkan saja agar kita lebih mudah memahami pembahasan kita. Ketemu? Ikhwan, ketemu enggak? Syaratnya harus ada handphone, dan ada Telegram, dan ada kuota. Bahagia setelah berdosa. Mari kita lihat bersama ya.
artikelnya kita baca. Merasa bahagia setelah berbuat dosa adalah bentuk kebahagiaan yang semu serta kenikmatan duniawi yang singkat sesaat saja sebetulnya. Setelah berbuat dosa, setelah berzina, dia bahagia banget. Sebetulnya singkat, setelah itu dia akan menderita. Setelah itu dia menderita. Bahkan ketika sedang berbuat dosa itu, sebetulnya orang itu sedang menderita. Ketika sedang berbuat dosa, jangankan setelahnya. Ketika sedang berbuat dosa itu sebetulnya dia akan menderita. Balasan Allah itu ada ketika sedang, ketika setelahnya. Ya. Kadang seseorang itu merasa bahagia karena hukuman atau dampak keburukan dari dosa itu belum terlihat atau terasa. Wah, kemarin kita ramai dia, kita begal dia, kita bunuh dia, ya. Kita kita korupsi segala macam. Dia berbahagia karena belum terlihat atau terasa. Ia tertipu padahal itu adalah istidraj dari Allah. Apa itu istidraj? Di sini saya jelaskan. Istidraj merupakan hukuman kepada para pendurhaka, zalim dan ahli maksiat dalam bentuk kesenangan dan kenikmatan. Hukumannya bukan lagi tsunami, gunung berapi dan gempa bumi, tapi orang itu semakin zalim, semakin maksiat, semakin syirik, semakin kufur, semakin melakukan kebid'ahan dan kemaksiatan, justru semakin dijadikan mereka senang dengan dunianya. Dibukakan pintu-pintu kesenangan dunia tanpa dia sadari bahwa kesenangan itu gak ada keberkahan. Apapun kesenangan duniawi, kalau tidak ada keberkahan, tidak bisa mendatangkan kebahagiaan. Ya, tidak ada keberkahan dan hidayah di dalamnya, nggak ada kebahagiaan. Hingga akhirnya menjadikan seorang hamba itu semakin jauh dari Allah saja sebetulnya. Ya, dan tanpa dia sadari sebetulnya itu adalah hukuman di dunia sebelum di akhirat. Lalu barang siapa yang berbuat dosa lantas tidak menyesal, tidak beristighfar kepada Allah, dikarenakan dosa yang dia lakukan, tidak menyesal, tidak beristighfar, ya, namun tertawa-tawa dan merasa senang dan bangga dengan dosa-dosa yang ia tanggung, niscaya kelak Allah Ta'ala akan memasukkannya ke neraka dalam kondisi dia menangis. Sekali lagi, ya, kita baca di sini keterangannya. Barang siapa yang berbuat dosa lantas tidak menyesal dan beristighfar, sampai mati dia seperti itu, ya, tidak menyesal dan beristighfar, bertobat kepada Allah dikarenakan dosa yang dia lakukan, namun justru tertawa-tawa. Dan orang seperti ini pernah kita lihat, dan mungkin kita juga pelakunya, na'udzubillah. Habis berbuat dosa kita tertawa-tawa, membuli teman kita, ya, kita tertawa-tawa menjadikan dia terperosok masuk ke got, atau dipukul, dibunuh, dilukai, diambil hartanya, atau kita ejek, kita hina, kita rendahkan, kita gibahi, kita bongkar aibnya, kita tertawa dengan perbuatan kita, na'udzubillah. Disebutkan bahwa setelah melakukan dosa dia tertawa dan merasa senang dan bangga dengan dosa-dosa yang dia tanggung itu, yang dia kerjakan, niscaya kelak Allah pun akan memasukkannya ke neraka dalam kondisi dia menangis. Kita baca keterangan di bawahnya. Bakar bin Abdullah Al-Muzani rahimahullah berkata, beliau mengatakan, barang siapa yang melakukan kesalahan sambil tertawa, niscaya dia akan masuk neraka sambil menangis. Ya, barang siapa yang melakukan dosa, kesalahan sambil tertawa, ya mungkin kita pernah seperti ini di masa lalu, ya kan? Kita belum ngaji pada waktu itu. Yang sudah ngaji juga mungkin bisa jadi seperti ini juga. Dikasih tahu ngeyel, dikasih tahu membantah, maka dia tertawa-tawa dengan kejahatan dan keburukan yang dia lakukan. Maka ya seperti ini ya, kalau sampai mati dia tidak bertobat, peluang yang besar dia mendapatkan siksa kubur. Setelah itu dia mendapatkan siksa neraka. Dan pastilah ketika masuk neraka dia akan menangis karena penderitaan yang berkepanjangan. Setengah detik saja Bapak Ibu kita di neraka, na'udzubillah, setengah detik saja itu sudah luar biasa penderitaannya. Bagaimana kalau bertahun-tahun, ya, dimasukkan ke neraka sambil menangis karena dia kalau melakukan dosa dan kesalahan, lalu setelahnya dia tertawa, dia bangga, dia senang dengan dosa yang dia kerjakan tersebut. Bukannya istighfar dan bertaubat. Seharusnya kita istighfar dan bertaubat karena dosa kita banyak, bukan 1-2 loh, jutaan, ribuan dosa kita dari mulai baligh, mens dan haid sampai hari ini, sampai mati. Taubah bin As-Summah, ada cerita ya, seorang dahulu salaf namanya Taubah bin As-Summah. Ketika usia beliau 60 tahun, usia beliau sudah masuk 60 tahun, maka beliau pun menangis luar biasa, menjerit. Kata beliau,
Kalau satu hari saja aku melakukan dosa, berarti di usia 60 tahun ini aku memiliki dosa 21.500. Kalau satu hari satu, dengan sampai usia 60, maka aku telah melakukan dosa 21.500 dosa. Lalu bagaimana kalau seharinya itu begitu banyak dosa? Bagaimana aku nanti akan bisa berhadapan dengan Allah Taala? Maka dia semakin menangis, dia menjerit, dia ketakutan, dan akhirnya beliau pingsan dan meninggal dunia. Itu Taubah bin As-Summah rahimahullah. Di usia 60 tahunnya dia berusaha mengevaluasi dan berusaha bermuhasabah. Ya, satu saja sudah sampai 21.500 dosanya, jumlahnya itu. Bagaimana sehari kan kita bukan satu dosanya. Ini beliau yang tentunya kita tahu insya Allah orang-orang yang dekat kepada Allah dosanya sedikit. Tapi beliau menggambarkan kalau satu saja sudah 21.500. Bagaimana dengan kita? Jadi siapapun manusia pernah melakukan dosa. Meskipun dia ulama, meskipun dia ustaz, siapa saja. Tapi kan ada orang-orang yang setelah itu bertaubat, dia beristighfar. Faman ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahim. Allah menjanjikan pintu taubat terbuka, pintu ampunan senantiasa terbuka sebelum roh sampai di kerongkongan. Barang siapa yang melakukan wa may ya'mal su'an, barang siapa melakukan kejahatan atau keburukan atau dia menzalimi diri mereka sendiri, lalu mereka minta ampun kepada Allah, atas kejelekan, kejahatan, keburukan dan dosa yang dia lakukan, maka niscaya dia akan dapatkan Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Allah akan ampuni semuanya. Itu Allah sebutkan di surah An-Nisa 110. An-Nisa surah keempat ayat 110. Jadi kita nggak boleh putus asa Bapak Ibu, meskipun kita tahu kita ini berdosa berat, ya, dihitung dari awal mulai balik, ya, sampai hari ini, sampai meninggal. Jangan kita sombong dulu nih dengan apa yang telah kita kerjakan hari ini. Bahkan besok pun kita nggak tahu bagaimana nasib kita. Bisa jadi kadang banyak orang yang tergelincir. Hari ini mungkin baik, sorenya Rasul menggambarkan paginya mukmin, sorenya kafir. Ada seperti itu, ya. Maka di surah An-Nisa ini 110 Allah memberikan rahmat yang luar biasa. Siapapun mereka yang melakukan keburukan, kejahatan atau menzalimi diri mereka sendiri, ya, mereka kembali kepada Allah, bertaubat, beristighfar dengan taubat nasuha, maka dia akan dapatkan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Begitu juga Allah firmankan di surah Ali Imran ayat 135. Di surah Ali Imran ayat 135 kembali Allah menyebutkan, ya, orang-orang yang telah melakukan perbuatan keji dan telah menzalimi diri mereka sendiri. Ya, orang-orang yang telah melakukan perbuatan keji dan telah menzalimi diri mereka sendiri. Dzakarullah, lalu mereka pun ingat kepada Allah. Mereka bertobat, mereka beristighfar. Subhanallah. Dan maka Allah akan ampuni dosa-dosa mereka. Fastaghfiru li dzunubihim. Ya, semua manusia pernah melakukan ini, baik yang kafir maupun yang muslim. Ya, barang siapa yang melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri mereka sendiri, lalu mereka ingat kepada Allah, segera mereka bertaubat, maka mereka pun diampuni dosa-dosanya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapakah yang bisa mengampuni dosa selain Allah? Tidak ada. Allah mengampuni dosa itu. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak meneruskan dosanya, berhenti langsung. Nah, ini Allah mengatakan demikian, ya, di surah Al-Imran 135. Ini jadi berita gembira maksud saya, bahwa sebesar apapun, ya, setinggi langit, sepenuh bumi, Allah Maha Pengampun. Allah akan datangkan ampunan sebesar itu pula. Luar biasa, ya, rahmat Allah itu. Setinggi langit, bahkan sepenuh bumi, sepenuh langit. Langit yang 7, bumi yang 7. Kalau andai kata hamba itu memiliki dosa sebesar itu, sebanyak itu, Allah datangkan ampunan juga sebesar itu. Selesai semuanya. No. Kalau bertobat dengan taubat nasuha. Tapi kalau dia melakukan kesalahan sambil tertawa, melakukan dosa sambil dia berbangga-bangga, menceritakan orang lain dengan bangganya, orang nggak tahu jadi tahu gara-gara dia menceritakan sendiri. Dulu saya pernah berzina loh dengan 5 orang.
Di podcast dia cerita. Terus bagaimana pembayarannya? Saya dikasih 50 juta sama om-om ini. Ya. Ada seperti itu di YouTube tuh ada orang-orang yang seperti itu, nggak punya rasa malu. Dia namanya al-mujahirin. Al-mujahirin, kata Rasulullah, kullu ummati mu'afa. Setiap umatku akan diampuni dosa-dosanya, kecuali yang tidak diampuni dari umat Nabi ini sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-mujahirin. Siapakah al-mujahirin ini? Itu orang-orang yang telah berbuat dosa di waktu malam. Allah sudah tutup aibnya, nggak ada yang tahu kalau dia berbuat dosa tadi malam. Ini gambarannya seperti itu. Lalu di waktu paginya dia cerita-cerita ke orang lain. Tadi malam saya begini, saya malu. Dengan bangganya, dengan bahagianya dia menceritakan dosa-dosanya. Ya, mungkin dia bicara dengan temannya di masyarakat ya, atau di zaman sekarang kan paling top di sosial media. Sehingga banyak orang yang memuji dosa yang telah dia kerjakan. Semakin banyak yang like di sosial media, like ya, banyak yang memuji-muji, dia pun semakin bahagia dan semakin bahagia, semakin berbangga-bangga. Nah, orang seperti ini kata Rasulullah tidak diampuni dosanya. Artinya kenapa? Karena dia pun tidak ada keinginan untuk diampuni dosanya. Tidak ada keinginan untuk diampuni dosanya. Maka orang seperti ini pun akhirnya tidak diampuni. Nauzubillah. Dia sudah berbuat dosa, lalu berbangga-bangga, lalu menceritakan, menyebarluaskan dosanya kemana-mana. Ada nggak orang di zaman sekarang seperti itu? Oh, banyak. Baik pelaku dosanya atau orang yang sudah berhijrah, udah ngaji sunnah nih, masya Allah tertutup aurat, ya, masya Allah casingnya kayak wali lah, wali murid. Penampilannya kayak wali santri, wali murid, wali kelas, masya Allah, casingnya luar biasa. Tapi ternyata dia sudah ngaji kan, dia sudah taubat, alhamdulillah, sudah menangis, tetes air mata, rajin sekali ibadahnya. Tapi kadang-kala dia menceritakan dosa di masa lalunya. Nah itu berbahaya. Untuk apa tujuannya? Tambah lagi berbangga-bangga. Ingin apa? Viral, supaya heboh, supaya bertambah followers. Jangan lupa ya, subscribe. Jangan lupa tambahkan ini. Dia pengen tambahkan itu viral, ingin berbangga-bangga, ingin dipuji sama orang lain. Nah, itu namanya sum'ah. Dia menceritakan sesuatu dalam rangka ingin dipuji. Baik. Jadi barang siapa yang melakukan kesalahan sambil tertawa, niscaya dia akan masuk neraka sambil menangis. Nauzubillah. Berikutnya, Bilal bin Sa'ad. Bilal bin Sa'ad rahimahullah berkata, betapa banyak orang yang bergembira, kata beliau, namun tertipu tanpa menyadarinya. Banyak sekali orang yang bergembira, namun sebetulnya dia tertipu tanpa menyadarinya. Dia makan, dia minum, dia tertawa-tawa, padahal telah tertulis dalam kitabnya Allah bahwa dia termasuk bahan bakar api neraka. Boleh nggak kita tertawa? Boleh. Rasulullah juga pernah tertawa, para sahabat juga pernah tertawa, tapi jangan berlebihan. Rasulullah lebih banyak tersenyum. Ini sudah jelas surganya nih. Sudah jelas surganya. Para sahabat dan orang-orang soleh setelahnya juga lebih banyak mereka bersedih. Sudah jelas juga surganya. Allah turunkan ayat tentang mereka. Allah ridho kepada mereka. Allah mencintai mereka. Allah terima taubatnya. Allah terima amalannya. Tapi tetap mereka lebih banyak sedihnya, meskipun sudah jelas akhiratnya. Ya, jadi bukan tidak boleh sama sekali, tapi jangan berlebihan dalam tertawa, dalam kesenangan-kesenangan yang sifatnya duniawi. Kenapa? Karena amal kita semuanya masih full misteri. Kita sudah ngaji sunnah juga belum tahu diterima taubatnya atau tidak. Kita datang hari ini pun kita belum tahu ada pahala atau tidak. Bagaimana kita bisa berbahagia terlalu berlebihan? Coba nih lagi tren kan, lagi bahagia berlebihan. Wah, luar biasa. Kenapa? Menang final. Siapa sih? Pertandingan bola kemarin juara 1 siapa? Wah, tahu semua ya. Saya pikir Bapak Ibu nggak tahu ya menang siapa ya. Tahu juga ya, siapa juara 1 kemarin? Masya Allah. Emang Bapak Ibu nonton? Enggak, tapi kok bisa tahu? Saya pikir Bapak Ibu nggak tahu, karena biasanya Bapak Ibu tahunya Quran, hadis ya. Berita-berita dunia tuh kayaknya agak
lama kan. Dulu memang kami suka baca kalau berita, sekarang ini udah enggak lagi. Karena jasad kami di dunia, hati kami di akhirat. Allahu Akbar. Jasad doang di dunia, hati sudah di akhirat. Makanya kalau suami ngasih duit tuh ibu-ibu suka nolak. Kenapa? Mas, nggak usah. Kamu kan perlu ini, nggak usah. Kamu kenapa? Transfer aja. Oh, suruh transfer. Saya pikir memang nggak mau sama sekali, karena hati sudah di akhirat, jasad di dunia. Ternyata kadang-kadang juga bukan transfer, dikasih nggak mau, kasih nggak mau. Kenapa? Kurang. Masa segini? Betul kan, Bu? Jangan berbohong lah. Suami ada di sini nih. Baik ya. Jadi seperti itu. Bergembira boleh saja. Bergembira setelah beribadah masih diperbolehkan. Tapi juga jangan berlebihan. Bayangkan Bapak Ibu, setelah beribadah benar, ikhlas sesuai tuntunan sunnah, banyak lagi ibadah. Boleh tak bergembira? Boleh. Itu pun nggak boleh berlebihan. Kenapa? Karena kita nggak tahu diterima atau tidak. Bagaimana kita bergembira berlebihan? Kita bergembira berlebihan kalau kita sudah masuk ke dalam surga. Baru kita bergembira berlebihan. Selama di dunia yang sudah ibadah luar biasa pendekatan dirinya, nggak boleh juga berlebihan. Karena belum jelas. Yang sudah ibadah nih, taat, iman, amal soleh, nggak boleh berlebihan. Apalagi cuma menang bola doang. Karena saya juga melihat sih. Saya bisa ngomong begini kan karena saya lihat, gitu loh. Kalau saya nggak lihat kan nggak boleh, nggak ada buktinya. Kita kan buka sosial media kan, saya lihat berita-berita atau ilmu atau apa bermanfaat. Berita ini lagi, banyak sekali berita tentang bola. Dan begitu luar biasanya mereka menunjukkan ekspresi kegembiraannya, seakan-akan wah kita masuk surga gitu. Ya Allah, biasa aja. Itu namanya lebay. Tahu lebay? Berlebihan dalam kegembiraan yang sifatnya duniawi. Kira-kira ngomong gini boleh gak sih? Hah? Ustaz keras sih kayaknya. Bukan keras, betul gak apa yang saya katakan? Lebay kan? Berlebihan dalam sifat yang kegembiraannya sifatnya duniawi. Karena saya melihat kayaknya kegembiraan mereka bukan hanya orang kafir saja. Yang muslim juga gitu. Gak tidur semalaman, nobar di masjid, nonton bareng. Masa masjid dipakai untuk nonton bola? Bid'ah itu. Masjid itu tempat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal ibadah supaya dapat akhirat, bukan masalah duniawi. Teriak-teriak, nggak tidur semalaman, tahajudnya nggak ada, subuhnya lewat. Kenapa seperti ini? Ya, kemaksiatan. Jadi ya karena kita melihat ya luar biasa. Karena ya silakan lah, itu orang kafir ngomong begitu, kita nggak kaget. Ya kita bicarakan, mohon maaf ya, dia muslim maksud saya. Ya orang kafir ngomong begitu, mereka tuh dunia itu ada surganya mereka. Nah, dunia itu adalah surganya orang kafir dan penjara bagi orang-orang beriman. Ya orang kita nggak boleh seperti itu. Masa gembira yang luar biasa terlalu berlebihan, yang sifatnya duniawi. Ya. Coba saya mau tanya ibu-ibu, jujur ya, ibu-ibu ketika selesai sholat tahajud nih misalnya, bergembira nggak? Bahagia nggak setelah selesai sholat tahajud? Jam 2 bangun, kencing, habis itu jam 2 bangun, kencing, habis itu berwudu, susah aja. Jam 2 bangun, kencing, habis itu berwudu dan sholat sampai subuh. Selesai subuh khatam Quran. Setelah itu bahagia nggak ibu-ibu? Bahagia nggak? Lebih banyak mana bahagianya ibu seperti itu dibandingkan ibu mendapatkan uang 1 M? Lebih besar mana bahagianya ibu? Jawab dong bu. Andai kata suami memberikan jumlah yang sangat sedikit, cuma 1 M kepada ibu,
tingkat kebahagiaannya lebih besar mana dibandingkan ibu selesai sholat tahajud, selesai puasa Ramadan sebulan? Lebih besar yang mana kebahagiaannya? Gak bagi jawab. Iya, susah juga Ustaz. Masalahnya 1M nih. Kebahagiaan itu luar biasa. Itu suami dipuji-puji terus, engkaulah suamiku yang terbaik, my honey, my husband, my darling, ayam bebek. Wah, luar biasa. Kenapa 1M? Keluar semua itu, Masya Allah ya. Tapi begitu cuman 100.000 ya beda lagi. Ya, baik. Jadi kebahagiaan setelah beribadah satu hal yang normal, tapi sekali lagi jangan berlebihan. Apalagi memang ini masalah duniawi yang sifatnya mubah ya, main bola kan boleh, nggak haram. Tapi kan sifatnya mubah duniawi, nggak usah berlebihan. Apalagi yang haram, yang mubah saja, seperti main bola tadi kita nonton. Itu aja nggak boleh berlebihan ketika kita wah gol, teriak-teriak ganggu tetangga sebelah lagi tidur. Apalagi yang haram, yang mubah saja tak boleh. Kenapa? Ini sifatnya duniawi. Apa-apa ini sifatnya duniawi, jangan sampai terlalu berlebihan dan kegembiraan. Kenapa? Karena kita bukan di sini tempatnya, tidak akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. La isya illa isyul akhirat. Tidak ada kehidupan, ya. Tidak ada kebahagiaan, melainkan kehidupan yang akhirat nanti. Ya, demikian ya. Karena kita khawatir ini, kalau kita berlebihan dan kegembiraan yang sifatnya duniawi, akhirnya setelah itu gimana? Lalai, lengah, semakin jauh dari Allah, ya, semakin cinta dunia akhirnya. Cinta dunia kan awal dari situ, berlebihan dalam mencintai dunia. Akhirnya begitu dapat dunia luar biasa bahagia. Begitu dia selesai kajian, biasa-biasa aja. Nanti selesai kajian nih kita keluar dari masjid, biasa-biasa aja. Tapi begitu sifatnya duniawi, wah baru bahagia. Padahal dunia kan sebesar apapun ditinggalkan, mati tinggal 3 helai kain, kafan, sekaya apapun sama. Tapi kita datang ke kajian seperti ini, kalau betul-betul ikhlas, ya, dan kita belajar tentang sunnah, kita keluar dari sini selesai, Allah mudahkan menuju surga. Gimana kita kebahagiaan? Karena Rasulullah mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu, ditempuh perjalanan mungkin jauh mungkin dekat, maka Allah akan mudahkan baginya, dimudahkan jalan menuju surga. Bahagia. Kan gampang ini, amal sangat gampang. Datang saja duduk dengerin, ya, berusaha dipahami. Ya, insya Allah pahalanya akan mengalir dan dimudahkan untuk masuk surga. Tapi yang sifatnya duniawi biasanya lebih besar lagi itu. Diingat selalu. Ya, tapi begitu tentang masalah ibadah tidak bahagia. Subhanallah. Ya. Biasanya orang seperti ini kenapa? Karena niat datang ke kajian itu tidak ikhlas. Akhirnya dia tidak bahagia setelah beribadah. Atau mungkin ikhlas, tapi selesai kajian gak bahagia. Kenapa? Dia datang duduk, diam, dengar, tidur. Datang ke masjid cari tiang, nyender, dan cari selonjoran. Ya, Ustaz mulai alhamdulillah, dia mulai bismillahirrahmanirrahim amur wa ahya. Selesai kajian dia baca juga doa, bukan kafarat majlis. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ada enggak seperti itu, Bu? Dari ikhwan bapak-bapak, nggak ada yang begitu. Lihat matanya, merem. Ayo Bu, bangunin teman-temannya tuh. Ya, ini saya khawatir karena bangun tahajud sih tadi malam ya. Jam 2 udah bangun, habis itu kencing, habis kencing. Ya, kita baca kembali ya. Jadi Bilal bin Sa'ad rahimahullah mengatakan, betapa banyak orang yang bergembira namun tertipu tanpa menyadarinya. Bergembira yang berlebihan maksudnya di sini ya. Bergembira boleh. Dia makan, dia minum tertawa, makan minum tertawa ya, terbahak-bahak, padahal bisa jadi sudah tertulis dalam kitab Allah dia termasuk bahan bakar api neraka. Perbuatan dosa yang menjadikanmu sedih dan menyesal itu lebih disukai oleh Allah daripada amalan baik yang menjadikan dirimu menjadi ujub dan sombong. Setelah beramal, ujub dan sombong. Untuk apa? Udah dapat pahala, dapat lagi dosa yang besar. Ya, perbuatan dosa yang menjadikan kamu sedih dan menyesal itu lebih baik, lebih disukai oleh Allah.
Merasa gembira dengan dosa menyebabkan pelakunya tidak bertaubat. Biasanya begitu. Coba ibu-ibu baca Bu dan ngobrol Bu. Ya, merasa gembira dengan dosa menyebabkan pelakunya tidak bertaubat dan akan terus-menerus melakukannya. Bahkan saat ia terluput dari dosa, ia akan merasa sedih. Biasanya begitu. Merasa gembira dengan dosa. Dosa apa saja? Ya, ini biasanya menjadikan dia susah untuk bertobat. Kenapa? Gembira setelah melakukan dosa. Orang yang setelah melakukan dosa, ya siapa yang tidak punya dosa kan? Kita semuanya pelakunya. Setelah berbuat dosa, astagfirullah, kita menyesal, kita sedih. Maka insya Allah dia akan bisa meninggalkan dosa itu dan tidak mengulangi kembali. Dia bisa meminimalisir. Tapi ketika berbuat dosa lalu tertawa, dia gembira, bahkan berbangga-bangga, bahkan dia menceritakan ke orang lain, biasanya orang seperti ini sulit untuk bertobat. Jangan-jangan Allah sudah tutup hatinya. Ya, pelakunya sulit untuk bertaubat dan dia akan terus lagi mengerjakan. Coba kita evaluasi, kenapa hari ini kita masih berbuat dosa? Bisa jadi karena seperti itu sikap kita ketika kita melakukan dosa. Karena kita tidak istighfar, tidak bertobat, tidak menangis, tidak menyesal. Akhirnya apa? Allah menghukum dengan balasan dari dosa adalah dosa. Hukuman dari dosa adalah dosa. Yaitu Allah bukakan lagi kemudahan-kemudahan sehingga dia bisa melakukan dosa berikutnya. Bisa dipahami? Balasan dari dosa adalah dosa. Wa jazaa'u sayyi'atun mithluha. Balasan dari dosa adalah dosa berikutnya. Karena dia tidak bertobat, tapi dia berbahagia, dia tertawa-tawa, maka Allah menghukumnya bukan dengan dimatikan atau ditimpakan siksaan di dunia, enggak. Balasan dari dosa adalah dosa. Itu Allah biarkan dia melakukan dosa berikutnya. Itu sebetulnya balasan, hukuman dari dosa. Karena dia tidak bertobat dan merasa bangga gembira. Nauzubillah ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fa huwa mu'min." Kita baca di sini, barang siapa yang merasa gembira, Rasul yang mengatakan, barang siapa bergembira oleh perbuatan baiknya, ya, barang siapa bergembira dengan perbuatan baiknya sesuai syariat, sesuai sunnah, dan juga merasa sedih oleh perbuatan jeleknya, berarti dia adalah seorang mukmin yang sejati. Dia mukmin yang betul-betul mukmin yang akan selamat nanti di akhirat. Dia gembira dengan perbuatan baiknya, boleh. Tapi ada yang lebih baik lagi, takut setelah berbuat kebaikan. Kenapa? Belum jelas gitu loh. Meskipun Allah pasti menerima ya amal soleh dari hambanya yang sesuai prosedur, ikhlas dan sesuai tuntunan ya. Tapi kan kita nggak tahu, tidak ada wahyu yang turun tentang kita. Para sahabat saja sudah jelas diterima, mereka masih nangis, mereka masih takut. Ketika akan mati, mereka ketakutan. Yang jelas diturun ayat tentang mereka. Jadi barang siapa merasa gembira oleh perbuatan baiknya dan merasa sedih oleh perbuatan jeleknya, berarti dia mukmin. Indikasi mukmin ada pada orang tersebut. Ya, bukan sebaliknya ya. Dia merasa gembira oleh perbuatan dosanya dan merasa sedih oleh perbuatan baiknya. Itu orang munafik. Orang munafik kebalikan, muslim tapi munafik. Dia merasa sedih oleh perbuatan baiknya dan merasa gembira dengan perbuatan dosanya. Kalau mukmin beda. Tidak semua muslim itu mukmin. Muslim terbagi dua, ada muslim yang mukmin, ada muslim yang munafik. Kalau muslim yang mukmin seperti ini, dia gembira setelah melakukan kebaikan sesuai syariat, dia merasa sedih setelah melakukan kesalahan. Ya. Kemudian dia tentunya merasa sedih itu dia ikuti dengan istighfar dan bertobat. Adapun muslim yang munafik, dia merasa sedih kalau melakukan kebaikan dan dia merasa senang, gembira, bahagia. Ya, kalau seandainya dia melakukan dosa dan kemaksiatan. Lalu bagaimana bisa berbahagia setelah berdosa? Sedangkan balasan hukumannya itu akan dirasakan di dunia dan di akhirat. Bisa nggak sih orang berbahagia ketika di dunia ini? Sedangkan dia mendapatkan hukuman di dunia. Seperti apa tadi? Balasan di dunia akibat berbuat dosa apa? Dia dibiarkan kembali melakukan dosa berikutnya. Allah gak jaga. Tidak jaga imannya, gak dijaga agamanya, gak dijaga hatinya, gak dijaga anggota tubuhnya. Bisa jadi juga balasan dari dosa apa? Istidraj. Ya, atau yang lainnya. Banyak sekali ya yang Allah ancam dalam Al-Quran. Belum lagi nanti di akhirat.
Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Inna rajul, sesungguhnya seseorang itu benar-benar akan terhalang dari rezekinya, terhalang dari mendapatkan rezeki karena dosa yang ia kerjakan. Rezeki itu apa Bapak Ibu? Sesuatu yang bermanfaat, rezeki, sesuatu yang bermanfaat. Dia terhalang. Yang kita minta setiap hari selesai subuh atau yang lainnya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Terhalang mendapatkan rezeki, maksud rezeki di sini rezeki yang dipenuhi dengan keberkahan. Tujuan kita hidup di muka bumi ini beribadah yang melahirkan keberkahan. Berkah itu artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, bertambahnya kebaikan, bertambahnya kebaikan, itu namanya barokah. Ya, kita sholat dapat keberkahan, kita puasa dapat keberkahan, kita datang ke majelis ilmu seperti ini dapat keberkahan. Apa saja kebaikan itu ada keberkahan. Ya, jadi keberkahan itu kita cari, rezekinya berkah. Rezeki itu sesuatu yang bermanfaat. Akhirnya apa? Anaknya soleh dan soleha, suaminya soleh, istrinya soleha, rumah tangganya sakinah, mawaddah warahmah. Itu kan semuanya rezeki. Allah berikan rezeki berupa apa? Hidayah dan taufik. Allah berikan rezeki berupa apa? Ilmu, dia paham tentang agama ini. Allah berikan rezeki berupa apa? Ya, dia memanfaatkan waktu betul-betul untuk semakin banyak memperbanyak pendekatan diri kepada Allah. Ya, jadi rezeki itu sesuatu yang bermanfaat. Akibat dosa yang dia lakukan akhirnya terhalang. Nah ini kan hukuman. Dihukum dengan cara ya tidak mendapatkan rezeki yang barokah. Ya, kesulitan untuk mendapatkan harta yang halal. Diberikan kemudahan justru mendapatkan harta yang haram. Ya, dan tidak yakin kepada Allah dengan janji-janjinya, tidak bertawakal kepada Allah dan seterusnya. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, dan di antara akibatnya ya dari dosa-dosa yang dilakukan adalah dapat menghapus keberkahan umur. Umurnya tidak berkah, rezekinya tidak berkah, ilmunya tidak berkah, amalnya tidak berkah, dan ketaatannya pun tidak berkah. Apa itu berkah? Bertambahnya kebaikan, bertambah kebaikan, bertambah kebaikan. Berarti umurnya bertambah tapi tidak ada kebaikan. Semakin tua semakin jadi tua-tua keladi. Makin tua makin jadi. Tidak ada keberkahan. Orang yang umurnya berkah, makin tua tuh makin bagus kondisinya. Khairun nas, sebaik-baik manusia siapa? Man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia kata Rasulullah, orang yang panjang usianya dan baik amalnya. Wa syarrun nas, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang panjang usianya dan buruk amalnya. Makin tua makin jauh dari agama. Kan idealnya makin dekat dong. Makin tua makin korupsi, makin tua makin berzina, makin tua makin banyak dosa. Ini artinya umurnya tidak ada keberkahan. Kenapa? Karena dosa. Dosa yang belum ditaubati maksudnya. Siapa yang tidak punya dosa kan? Tapi kalau taubat dosa sudah ditaubati, nah itu lain masalahnya. Allah berikan keberkahan setelahnya. Ya, tapi kalau dosa itu tidak ditaubati, disertai dengan istighfar dan lain-lain, bahkan dia merasa bangga, merasa bahagia dengan dosanya, maka seperti ini, akhirnya umurnya tidak ada keberkahan. Ya, alhamdulillah, sudah 60 tahun, sudah 65, sudah 70, ya, justru semakin nggak paham tentang agama, nggak sholat di masjid, nggak datang ke kajian. Kalaupun dia sholat salah semuanya. Ini kan hukuman. Ada orang seperti itu. Datang di masjid dari subuh sampai isya, tapi sholatnya salah. Atau mungkin dia sholat tapi dia tidak dijaga dari sisi yang lain. Ketika ada penyembelihan hewan kurban, dia imam masjid di KM juga, tapi ketika penyembelihan hewan kurban ngambil daging lebih banyak tanpa seizin yang lain. Korupsi itu ada. Kita dapatkan beritanya kemarin. Masing-masing dapat satu kantong kresek tuh. Ya, masing-masing dapat jatah ada 2 kilo atau berapa gitu. Ya, tapi dia dapat 1, 2 lagi dia sembunyikan di toilet. Ini sekretaris DKM, suka jadi imam masjid di Depok. Iya. Tapi enggak, ini cengengesan aja, ketahuan. Ini punya siapa? Punya saya. Kok bapak ambil lagi? Kan udah dapat jatahnya. Iya, ini kurang. Padahal sudah
sudah sholat, tapi sholatnya tidak bermanfaat, tidak mencegah dari berbuat keji dan munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Seharusnya kan dengan ibadah sholat itu dapat mencegah, meminimalisir lah. Nggak pantas kan dia DKM, dia juga imam masjid. Masa berbuat seperti ini? Ketahuan bukannya nangis, sedih gitu, minta maaf, cengengesan aja, tawa-tawa gitu. Ya kurang sih satu. Gimana sih? Saya perlu banyak. Jadi nggak boleh begitu. Karena semua dia adil kan dibagi rata. Ya, na'udzubillah min dzalik. Jadi ya begitulah ya kondisi memang fitnah luar biasa di zaman sekarang ini. Ya, karena begitu besar ya propaganda setan untuk menyesatkan manusia. Jadi seseorang terhalang dari rezeki, kemudian juga tidak ada keberkahan. Umurnya nggak berkah, ya, amalnya nggak berkah. Karena amalnya salah, nggak sesuai sunnah. Oh semangat banget nih, beramal, tapi nggak ada pahalanya. Kenapa? Karena salah. Itu namanya apa? Amal yang tidak ada keberkahan. Untuk apa banyak-banyak beramal tapi nggak diterima? Seharusnya kan diterima. Tapi kenapa nggak diterima? Karena dia nggak belajar. Makanya Allah mengatakan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang yang sholat. Yang tidak sholat wajar celaka. Ini kan sholat. Allah katakan celakalah bagi orang yang sholat. Kenapa? Alladzina hum an salatihim sahun. Karena mereka lalai dari memperhatikan sholatnya, niatnya nggak ikhlas, tata cara ibadahnya salah-salah, ya, na'udzubillah. Akhirnya bukannya pahala yang dia dapatkan, tapi dosa. Semakin sholat semakin dosa. Itu menunjukkan amalnya tidak berkah. Na'udzubillah, ya. Kemudian surga serta neraka keduanya diciptakan untuk orang-orang yang telah melakukan dosa. Surga diciptakan untuk para pendosa yang telah bertaubat. Sementara neraka telah diciptakan untuk para pendosa yang enggan untuk bertobat dari kemaksiatan. Ya, mungkin tidak bertobat atau mungkin mereka bertobat tapi tobatnya tidak benar, tidak sesuai bagaimana syariat mengatur bagaimana tata cara ibadah. Baik. Inilah yang bisa saya sampaikan teman sekalian ya. Insya Allah bisa dipahami artikel yang singkat ini dan penjelasan tambahan tadi. Bahagia setelah berdosa, apakah mungkin terjadi? Terjadi. Tapi itu kan hanya untuk orang kafir dan muslim yang munafik ya. Muslim yang zalim, muslim yang fasik, muslim yang jauh dari Allah. Mereka suka berbangga-bangga dengan dosa-dosanya. Bahkan orang tidak tahu pun jadi tahu. Karena mereka menceritakan kembali perbuatan dosanya dengan kebahagiaan demi tujuannya sifatnya duniawi. Tapi kalau betul-betul mukmin, justru Rasul mengatakan di sini, dia bergembira dengan perbuatan baiknya, dan dia akan sedih, dia menyesal, bahkan diikutsertakan dengan dia bertobat segera, ya, ketika dia melakukan perbuatan yang sifatnya berdosa. Ya, sampai di sini kira-kira pertanyaan saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa hukumnya kerja di kantor akuntan yang pekerjaannya mengatur pembukuan pajak yang datanya diatur-atur untuk memperkecil setoran pajak? Ini yang pertama, Ustaz. Kedua, apakah zakat mal bisa ditunda tidak tepat waktu? Ya, saya mulai dari kedua dulu. Zakat mal tidak boleh ditunda. Ya, tapi kalau belum masuk waktu temponya boleh dikeluarkan lebih dahulu. Ya, kalau sudah jatuh tempo, misalnya zakat mal ini kan setahun ya, sudah mencapai nisab 85 gram emas. Ya, jadi kita punya sekarang misalnya emas berapa sekarang sih? Hah? Nah, ibu-ibu kan punya 74 kilo tuh. Kita nggak punya pas besar itu. Ibu punya 74 kilo. Itu apa sih? Emas apa suami? Emas apa emas? Iya. Kalau sudah mencapai setahun bertahannya dan sudah mencapai nisab 85 gram emas, ya, maka dikeluarkan setiap tahun. Ya, setiap tahun. Andai kata gini, bulan Muharram, tanggal 15 Muharram, Bapak Ibu punya emas atau punya uang, ya, lah 15 Muharram,
dan uang itu atau emas itu ternyata sudah masuk nisab. Kalau emas 85 gram dan dihitung berapa rupiahnya ya. 15 Muharram, maka lihat 15 Muharram tahun depan. Apabila kalau 15 Muharram tahun depan masih senisab, ya artinya minimal ya senisab itu, maka dikeluarkan 2,5%. 15 Muharram ketemu 15 Muharram, maka dikeluarkan segera 2,5% itu hak orang lain, nggak boleh kita tunda-tunda. Ya, kalau kita tunda-tunda ya barangkali tidak berlama-lama, jangan berlama-lama karena mungkin kita sedang menyusun siapa saja orang-orang yang berhak untuk menerima zakat itu. Mungkin kan uangnya banyak nih, yang dikeluarkan uang zakatnya aja dia keluarkan per tahun itu 1 M. Ada orang seperti itu? Ada. Itu kan uangnya, uang yang terkumpul semua, bukan itu zakatnya doang setahunnya 1 M. Iya, karena uangnya triliunan uang zakat, dan bisa jadi kan karena 1 M ini banyak sehingga dia tidak bisa di satu hari itu, maksud saya untuk habiskan semua. Jadi dia bertahap ya, kesana kemari. Memang sebagusnya sebelumnya sudah ada pengaturan. Jadi pas jatuh tempo dia sudah bisa langsung memberikan kepada orang lain. Jadi mungkin bertahap, ke ini 50, ke ini 20, dicoba cari siapa lagi yang membutuhkan, coba lagi siapa lagi, itu membutuhkan waktu ya. Kalau memang seperti itu nggak masalah, tapi lebih cepat lebih baik. Tapi kalau dia sengaja di pending, tidak mau dikeluarkan nantilah, sengaja ya bulan depan aja, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, maka dia berdosa. Tidak boleh. Tapi kalau mempercepat pengeluaran zakat boleh. Misalnya dia keluar harusnya 15 Muharram, ternyata dia keluarkan Zulhijjah, kan masih 9 lagi nih, itu boleh. Karena Rasulullah SAW pernah meminta kepada Abbas ya untuk mengeluarkan zakatnya sebelum masuk waktunya. Karena apa? Kebutuhan perang. Rasul membutuhkan uang ya untuk berperang jihad fisabilillah, sehingga Abbas pun mengeluarkannya. Itu diperbolehkan ya, sebulan sebelumnya, 2 bulan sebelumnya. Andai kata memang ya sangat dibutuhkan, misalnya ada bencana alam, tsunami, gunung berapi, gempa bumi, banyak sekali kaum muslimin yang membutuhkan. Padahal saya jatuh tempo zakat ini masih 2 bulan lagi, sebulan lagi misalnya. Boleh silakan keluarkan dulu. Ya, kita pun tahu, kita pun sudah punya hitungan, masih 9 lagi nih, gak apa-apa, kita hitung saja berapa yang telah kita keluarkan. Kenapa? Karena orang banyak membutuhkan saat ini, sedangkan kita nunggu 2 bulan lagi, sedangkan nggak bisa, orang kan sekarang butuhnya sekarang. Ya, gitu ya. Jadi diperbolehkan kalau dipercepat, ya, karena ada kebutuhan, ada kondisi darurat dari kaum muslimin, atau kalau seandainya jatuh tempo sengaja untuk diundur-undurkan sampai sekian lama, maka tentu tidak diperbolehkan. Adapun yang pertama tadi, sengaja ya, pajak ya, dikurang-kurangi ya. Iya, hukum kerja di kantor akuntan yang pekerjaannya mengatur pembukuan pajak yang datanya diatur-atur Ustaz untuk memperkecil setoran pajak. Jadi ada permainan dong. Iya, benar Ustaz. Ada kebohongan dong. Ada kedustaan dong. Benar Ustaz. Jadi gimana hukumnya? Iya, satu sisi kita merasa ini pajak ya, diambil uang kita secara zalim. Mana ada yang mau ikhlas? Saya ikhlas Pak Ustaz, keambil pajak saya 5 M. Mana ada orang seperti itu? Pasti dia merasa, besar sekali yang diambil ini, dengan susah payah saya mencari uang. Ya, tapi kan ini peraturan pemerintah, dan mereka menetapkan seperti itu. Ya, kalau kita andai kata tidak mengikuti aturan tersebut dan ketahuan, apa risikonya? Didenda atau ditangkap, betul? Didenda, ya, karena nggak sesuai, karena ketahuan. Mungkin awalnya nggak ketahuan, tapi bisa jadi ditelusuri, akhirnya ketahuan juga, akhirnya ketangkap karena pajaknya belum dibayar yang sebenarnya, atau mungkin ditangkap masuk penjara. Ya, maka andai kata memang si akuntan tadi kerjanya seperti itu, ta'awun ya, tolong menolong dalam kesalahan, tolong menolong dalam dosa, tolong menolong dalam kedustaan dan kebohongan yang akhirnya pun bisa berdampak negatif. Ya, orang itu kalau ketahuan bisa berbahaya. Kalaupun nggak ketahuan, aman kan? Tapi kan itu ada kebohongan. Ya, maka hindari ya hal seperti itu. Jangan ada kebohongan. Ya, dan jangan ada kedustaan, karena itu suatu dosa.
Ya, adapun nanti pemerintah mengambil itu urusan mereka. Itu urusan mereka, dosa-dosa mereka. Karena mereka mengambil harta ya dengan cara yang zalim, dengan cara yang sangat besar sekali. Karena memang pajak itu nggak ada dalam Islam. Sebetulnya nggak ada. Ya, pemerintah ulil amri itu boleh mengambil uang kaum muslimin kalau memang dibutuhkan saja sewaktu-waktu dari orang-orang kayanya. Bukan semuanya dari yang ada di negara tersebut dipajakin semua secara hukum Islam ya. Ya, hanya orang-orang kaya tertentu yang memiliki kekayaan, pemerintah sangat butuh, terdesak, darurat, itu boleh diambil harta mereka. Ya, tapi itu pun tidak boleh menzalimi mereka, tapi boleh untuk membantu pemerintah dalam rangka tujuan-tujuan yang positif. Tapi kalau disamaratakan semua yang kaya, yang miskin, ya dipajakin dan jumlahnya juga sama, ya ini justru ada kezaliman karena hakikatnya tidak boleh ya mengambil harta orang secara zalim tanpa hak. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, waktu membaca ayat kursi yang utama itu di waktu apa saja Ustaz? Kemudian apa maksudnya dua malaikat turun di pagi hari berdoa, ya Allah berilah ganti orang yang berinfak? Iya. Yang pertama ayat kursi. Ayat kursi itu disunahkan dibaca pertama ketika kita akan tidur. Ya, disebutkan di hadis, ya sebelum tidur kita baca dulu ayat kursi. Yang kedua, ketika kita selesai sholat fardu dari subuh sampai isya, ya kita baca paket zikir ya, paket zikir kita baca istighfar 3 kali, Allahumma anta salam wa minka salam, seterusnya. Nanti ada paket yang terakhir itu ada baca ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq dan an-nas. Ya. Ya, ini di luar sholat ya, di luar sholat. Jadi ketika akan tidur dan juga sebagai zikir setelah sholat atau zikir pagi petang. Ada nggak yang lain? Kapan kesempatan yang lain yang disunahkan ya? Kalau kita baca kursi kapan saja boleh kan? Ya, mau di mobil kita baca silahkan. Tapi yang maksud saya yang disunahkan, yang dirutinitaskan, apalagi Bapak Ibu? Sudah tadi disebutin. Mau tidur juga sudah. Apalagi kondisi yang lain? Hah? Masuk rumah. Baca ayat kursi? Enggak ada. Enggak ada yang dikhususkan seperti itu. Masuk WC. Ketika berhubungan suami istri. Enggak ada juga. Ketika akan sholat. Ya, ada kan orang, ada yang pernah dengar. Ya tapi salah ini, enggak benar ya. Jadi ada imam ini sebelum sholat dia baca kursi dulu. Kadang-kadang Anas, al-Ikhlas, saya bilang apa korbannya dulu baca. Jam berapa zuhur nanti? Ya. Ya kalau memang tidak ada tuntunan ya jangan kita khususkan ya. Kita meyakini ini sunnah, ini ada keutamaan ya jangan. Ya tapi kalau kita secara umum saja, saya ingin baca Quran, ya silakan saja ya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang tadi kedua, Yang kedua, apa maksudnya dua malaikat turun di pagi hari berdoa, ya Allah berilah ganti orang yang berinfak? Yang kedua, doanya malaikat ya kepada orang yang berinfak agar mereka ini termotivasi ya dalam infak. Jadi Rasul menginformasikan adanya malaikat yang mendoakan agar kita termotivasi untuk berinfak karena ada doa dari malaikat. Kita tahu bahwa doa dari malaikat itu tentunya ada peluang yang besar sekali untuk dikabulkan. Tentunya kalau didoakan oleh malaikat ya insya Allah berkah harta tersebut. Kita mendapatkan kemudahan hidup, ya kita juga mendapatkan terhindarkan dari berbagai macam musibah, ya adanya keburukan, adanya kejahatan. Coba aja Bapak baca Bismillah tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Setiap akan keluar rumah bacanya itu. Insya Allah kita akan mendapatkan banyak kebaikan. Awalnya nih hampir saja ketabrak mobil, nggak jadi. Bisa jadi dengan sebab sebelum kita jalan kita baca doa dulu tadi Bismillah tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Hampir saja terserempet motor. Habis mobil itu, alhamdulillah nggak kena.
Bisa jadi karena baca Bismillah tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Nah, itu termasuk mereka mendoakan keberkahan hidupnya, keberkahan hartanya, dilindungi, dijaga dari berbagai macam keburukan ya. Tapi infak itu kan nggak mesti harus di pagi hari saja. Boleh saja kita siang, sore dan malam. Yang penting niatnya ikhlas karena Allah dan hartanya harta yang halal. Dan yang ketiga, infak itu diberikan kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Tidak boleh kita berikan uang kepada orang yang kita tahu persis bahwa ini akan digunakan untuk berbuat dosa. Ya, 3 syarat tuh. Pertama, niatnya ikhlas. Yang kedua, hartanya halal. Yang ketiga, ya, harta tersebut hendaknya diberikan kepada orang-orang yang berhak membutuhkannya. Dan kalau andai kata kita tidak tahu, ternyata dia menggunakannya untuk kejahatan, maka kita tidak berdosa. Kita tidak berdosa ya, karena kita tidak tahu. Tapi kalau kita tahu, maka tidak ada manfaat. Ya, jadi doanya malaikat itu kapan saja, bisa pagi, siang, sore dan malam. Malaikat itu sering mendoakan orang-orang beriman. Banyak sekali. Ya, malaikat itu mendoakan orang-orang beriman di segala waktu. Mau tidur, ketika tidur pun didoakan. Ketika terjaga, coba baca hadis begitu banyak sekali. Ya, malaikat itu mendoakan orang-orang beriman. Tetapi memang di sini dikhususkan ketika memasuki satu hari. Disebutkan secara khusus memasuki satu hari karena di hari itu dia akan beraktivitas, maka mudah-mudahan satu harinya itu dia diberkahi waktu yang dia lakukan. Ya, barangkali gitu. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, kalau kita nabung di bank syariah tetapi ada bunga atau bagi hasil, apakah boleh Ustaz? Di bank syariah setahu saya nggak ada bunga ya. Bunga itu di bank konvensional. Di bank syariah itu istilahnya bagi hasil, mudharabah. Istilahnya saja berubah, tapi hakikatnya kurang lebih. Yang saya ketahui seperti itu, karena saya pernah berdebat dengan mereka dan mereka pernah datang ke rumah saya dari pihak bank syariah, karena mereka inginkan saya mengokekan. Kalau saya mengokekan, saya diminta untuk menyampaikan kepada jamaah saya, sehingga saya dapat fee. Saya bilang saya nggak mau. Jam 4 sampai jam 6 sore kita berdebat tentang ada ribanya yang ada di bank syariah itu. Dan akhirnya dia mengakui ada sih, tapi pada akhirnya mengakui, cuma kan sedikit Pak Ustaz. Sedikit riba. Sedikit riba tetap haram, nggak boleh saya katakan. Anda membohongi umat. Ini klaim dari bank syariah yang paling syariah di Indonesia. Perwakilan datang ke rumah saya. Ya, melobi ustadznya. Karena kalau ustadz bisa menyampaikan ke jamaahnya, ribuan masuk nih. Ya, sebagai nasabah. Saya nggak mau. Karena Anda sudah mengatakan itu ada dosanya, kok ada ribanya? Kata Anda sedikit. Bagi Allah itu dosa besar. Riba itu meskipun sedikit dosa besar. Apalagi ribanya banyak. Tapi kan Anda mengklaim tidak ada riba. Itu kan ada dosa, berbohong kepada umat. Ya, jadi mohon maaf ya, yang namanya bank konvensional istilahnya bunga, adapun di syariah namanya bagi hasil. Tapi pada hakikatnya tidak full, ya betul-betul syariah. Ya, cuman masalahnya memang kalau kita lihat mana yang lebih baik ya, tentunya dua-duanya ada kesalahan. Tapi mungkin yang syariah lebih sedikit kesalahannya dibandingkan yang konvensional. Tapi tetap saja yang namanya bagi hasil tadi jangan kita ambil untuk pribadi dan keluarga. Tapi ambil berikan kepada fakir miskin saja. Ya, berikan kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang susah, ya, membutuhkan. Jangan digunakan untuk pribadi dan keluarga. Karena yang untuk pribadi dan keluarga khusus untuk yang halal saja. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, selanjutnya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, mana yang lebih afdol qobliyah subuh yang ketinggalan? Apakah langsung setelah sholat subuh atau setelah terbit fajar? Iya. Kalau mau qadha qobliyah subuh dan waktunya ada, tentunya segera. Nggak boleh setelah terbitnya fajar. Karena kan mungkin dia sholat subuhnya di masjid laki-laki ya. Qobliyahnya nggak keburu karena udah iqomah ini. Gak keburu dia. Setelah selesai salam, ya karena dia berjamaah di masjid, maka segera dia berdiri lagi untuk mengerjakan qobliyah subuh di masjid itu juga.
Ya, kalau memang dia merasa malu, merasa khawatir diperhatikan orang, soal apalagi bapak ini nih, dapat fitnah kan, ya udah dia segera pulang. Kerjakan qobliyah subuhnya di rumah. Dia mengqadha qobliyah subuh yang belum dikerjakan. Itu diperbolehkan, karena pernah di zaman Nabi juga begitu. Ada sahabat yang mengerjakannya dan Rasul tidak mengingkarinya. Jadi jangan menunggu lagi sampai terbitnya fajar ya. Karena memang masih ada waktu gitu, masih ada waktu untuk bisa mengerjakannya. Ya, kecuali kalau memang seandainya setelah selesai sholat subuh yang wajib ini, kemudian terbit matahari. Nggak boleh, tunggu dulu sampai terbitnya setinggi tombak 15 menit kemudian. Syuruk itu artinya matahari terbit. Ketika matahari terbit kita kan nggak boleh sholat. Ya, tapi tunggu sampai 15 menit kemudian baru kita sholat. Ya, sholat sunnah duha di awal waktu. Jadi andai kata begitu selesai, kan ketiduran masalahnya, lalu tapi kita masih sempat sholat subuhnya. Begitu selesai salat, langsung matahari terbit. Nah, ketika matahari terbit nggak boleh. Karena kita mau ngerjain qobliyah, jangan di situ. Tunggu dulu sampai 15 menit kemudian baru kita kerjakan qobliyahnya. Tapi kalau andai kata misalnya subuh tadi pagi jam berapa ya? Setengah 5 lewat 10. Jam 4 lewat berapa? 4 berapa? 445 Ustaz. 45 atau 46? 5 di sini. Kurang Ustaz. Lebih kurang lah. Iya, 45 atau 46. Nah, ketika dia langsung sholat di rumah barangkali, ya, karena dia kalau ibu kan nggak mesti di masjid kan ya, maka ibu bisa qobliyah dulu, baru yang wajib. Nah, kalau bapak-bapak yang repot kita harus ke masjid, nggak bisa. Ketika sampai di masjid dia udah iqomah. Nah, seperti ini, kalau sudah iqomah berarti dia nggak boleh qobliyah dulu. Dia berjamaah bersama kaum muslimin. Nah, setelah itu baru dia kerjakan qobliyahnya karena masih ada waktu, belum datangnya terbitnya matahari. Nah, mengerjakannya di mana? Mungkin di masjid, mungkin di rumah. Silakan. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, katanya gaji orang yang kerja di Bank Indonesia itu dicetak bukan dari bunga bank atau uang nasabah. Nah, ini bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Nah, uang yang dicetak BI itu untuk sekalian diedarkan. Maksudnya apa? Fisiknya tuh. Fisik uangnya tuh. Fisik uangnya. Jadi gaji orang yang kerja di BI itu Ustaz, gaji. Oh, gaji ya. orang yang kerja di BI. Iya, Bank Indonesia itu tidak dari bunga bank, tapi iya. dari hasil cetak langsung. Baik. Jadi hukum kerja di BI itu bagaimana Ustaz? Tidak boleh haram. Kenapa? Karena BI itulah yang menetapkan regulasi. Dialah sumber riba dari semua bank-bank yang ada di Indonesia. Yang menetapkan kebijakan-kebijakan adanya yang riba tadi itu kan dari BI semuanya. BI menetapkan itu. Ya. Jadi memang bukan mereka yang memutarkan uang nasabah. Nasabah kan gini Bu, Bapak coba dengarkan ya. Kita naruh uang di bank nih, ya semua kita naruh uang di bank boleh, nggak masalah. Karena di rumah juga nggak aman ya, keselamatan jiwa, keselamatan harta. Apalagi Bapak Ibu kan punya uangnya banyak miliaran. Jadi kalau simpan di rumah juga nggak aman. Bahkan miliaran dolar lagi. Udah miliaran dolar lagi. Amin dong. Kenceng banget amin. Dan emasnya lagi 74 kilo. Taruh di rumah, lama-lama dimakan raya. Taruh di berangkas, datang ya polisi atau KPK mengambilnya. Ya, jadi nggak aman juga karena uang itu uang kertas ya, lama-lama dia bisa hancur. Dan nggak aman juga ada nanti maling, ya perampok dan lain-lain. Maka terpaksa betul-betul sangat para ulama mengatakan boleh. Kalau sedikit-sedikit sih boleh lah di rumah, ya aman itu. Tapi kalau udah banyak banget, kita merasa gelisah itu, ya. Nah jadi kalau simpan di sana, uang semua nasabah itu dipakai oleh pihak bank untuk meminjamkan kepada pengusaha-pengusaha. Pengusaha butuh modal kan untuk usaha mereka,
pengusaha datang, bang pinjam dong berapa? 50 miliar. Oke, kembalinya 70 ya. Nah gitu, sekian persen kembalinya. Pinjam 50, kembali lebih besar. Itu namanya riba. Kullu qardin jarra manfa'ah fa huwa riba. Setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan, namanya riba. Sepakat para ulama. Misal contoh nih, saya pinjam sama antum Bapak Ibu, saya pinjam dong 5 juta, boleh Pak Ustaz? Kembalinya 6 juta ya. Nah, untuk 1 juta kan? Itu riba, itu 1 juta aja. Keuntungan dalam pinjam meminjam, dalam hutang itu nggak boleh. 5 juta kembali 5 juta, nggak boleh ada kelebihan. Ya, kalau jual beli boleh ada kelebihan, sewa menyewa boleh ada kelebihan, pinjam meminjam tidak boleh. Nah, simpang tadi ketika si pengusaha datang pinjam 50 miliar, sudah ada kesepakatan di awal bahwa Anda harus kembalikan sekian persen. Kalau hitung ternyata 70 miliar. Maka bank untung berapa? 20 miliar. Kalau andai kata terlambat, kena lagi denda, tambah lagi keuntungan. Terlambat lagi, kena lagi denda. Nah, dari 20 miliar ini, ya bank berbagi. Bank dapat berapa, nasabah dapat berapa. Nah, untuk nasabah dipakai itu per bulan. Uang yang kita dapatkan setiap bulan itu bunga-bunganya. Itu uang bunga itu hasil dari situ. Hasil dari keuntungan bank dengan memberikan tambahan 50 jadi 70, ya. Itu kerjanya bank ya. Yang kerjaannya seperti itu menurut kebijakan, aturan, regulasi dari BI. BI menetapkan itu. Bagaimana mereka nggak berdosa? Mereka menetapkan itu. Meskipun mungkin mereka dapat gaji dari hasil cetakan langsung, kata Israel gitu. Cetakan langsung yang mereka cetak uang itu bukan dari hasil riba. Tapi mereka dalam prakteknya mereka menetapkan kebijakan-kebijakan mereka yang mengatur itu semua. Apa itu bukan dosa juga? Mereka bukan pelakunya, tapi mereka yang mengaturnya. Ya, mereka yang punya powernya, mereka yang punya kekuasaannya. Regulasi tangan mereka, baik syariah maupun yang konvensional, mereka yang mengatur. Dan mereka ta'awun kalau menolong dalam kesalahan. Maka tetap tidak boleh di situ ya. Hendaknya carilah yang lain, insyaallah ya. Mudah berkah. Mereka berhijrah di jalan Allah, Allah mudahkan. Di muka bumi ini terdapat cara-cara yang mudah untuk kita mendapatkan yang halal dan mendapatkan rezeki yang banyak. Karena Allah menjanjikan di surah An-Nisa 100. Ya, An-Nisa ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraqaban katsiran wa sa'ah. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, dia berhijrah meninggalkan yang riba, yang haram, yang judi online dan macam-macam. Dia tinggalkan semua, dia berpindah cari yang lain. Maka kata Allah nih, dia akan temukan di muka bumi ini tempat hijrah, tempat pindah yang luas sekali, masih ada kerjaan yang lain. Dan dia akan mendapatkan rezeki yang banyak. Itu janji Allah. Masalahnya apa? Kita kurang yakin. Nanti gimana anak saya, istri saya, sekolahnya gimana, anak saya gimana? Nah, kurang yakin. Padahal nantilah Pak Ustadz, kita bertahap Pak Ustadz ya, setahun kemudian baru saya keluar. Belum setahun, baru sebulan, mati dia. Ayo, mati sedang bekerja di situ, masih belum keluar. Bagaimana ini? Matinya su'ul khotimah. Karena masih mempertahankan itu. Gak boleh, langsung keluar, bismillah. Allah akan berikan kemudian mulia. Yang penting yakin. Yakinnya yang kurang itu sebetulnya kita. Kalau kita tahu Islam itu benar, Al-Quran benar, firman Allah benar, cuma kurang yakin. Yakinnya ini merupakan bagian dari tauhid. Pasti dimudahkan Allah yang bukan saya yang menjanjikan, Allah yang menjanjikan. Dan Allah tidak pernah mengingkari janji. Pasti dimudahkan. Minta sama Allah. Secara manusiawi kita coba adakan koneksi teman-teman kita ya. Mungkin ada terobosan-terobosan, cari relasi lagi yang lain. Insya Allah banyak-banyak berdoa, banyak-banyak bersedekah dan lain. Insya Allah aku memudahkan, terbuka pintu-pintu rezeki. Ya, wallahu a'lam bishawab. Cukup Ustaz? Ya. Cukup Ustaz. Sampai sini. Bukan sampai jam 12. Apa satu lagi? Hah? Apa? Pertanyaan apa satu lagi? Tapi ibu masih ada nggak sih? Saya takutnya nih, saya ngomong sendirian nih. Kalau di balik layar ibu udah pulang semua. Ibu masih ada nggak Bu? Oh masih. Tapi kelihatannya udah banyak yang pulang nih. Coba dikunci pintunya ya. Ibu-ibu nih biasa Pak, kalau ngaji di mana-mana selalu mereka lebih dahulu pulang.
Kenapa? Ingin menghatamkan Al-Quran. Kayaknya sih begitu tuh kayaknya. Apa Bu? Ya, Pertanyaannya? baik Ustaz, lanjutan dari yang tadi. Ya. Orang yang kerja di bank sudah pensiun, tiap bulan dapat uang pensiunan, itu hukumnya apa Ustaz? Terus bagaimana cara aman dari unsur riba itu Ustaz? Kalau dia pensiunan bank dan masih ada harapan mencari rezeki dari sisi yang lain, nafkah yang lain, maka tidak boleh menikmati uang pensiunannya untuk pribadi dan keluarga. Karena itu kan uang riba juga. Ya, yang 50 miliar jadi 70 miliar tadi. Keuntungannya buat nasabah dan keuntungannya juga nanti buat pensiunan. Kan gaji-gaji kan semua dari situ. Kalau betul-betul ini nggak dilakukan, bank itu nggak mungkin sekaya sekarang. Dia bisa buka cabang lagi, kaya raya, karyawannya banyak, besar-besar gajinya. Karena itu pinjam 50 kembali 70, bisa jadi 50 kembali 80. Dan itu yang pinjam banyak sekali. Itulah keuntungannya menggaji bulanan atau untuk pensiunan. Ya, jadi kalau sudah pensiunan, andai kata ya, mungkin anaknya sudah besar, sudah bisa menafkahi orang tuanya, atau mungkin si bapak ini juga ternyata punya usaha yang lain ya, untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, maka uang pensiunan dari harta-harta riba itu hakikatnya tidak boleh dinikmati, tidak boleh dipakai. Ya ambil saja, tapi berikan kepada orang miskin, karena dia punya alternatif yang lain. Tapi kalau andai kata si bapak ini atau si ibu ini ternyata dia miskin, ya nggak punya alternatif lain, anak-anak pun nggak ada. Kalaupun anak ada tapi nggak bisa memberikan nafkah kepada mereka, dan kalau mereka nggak dapat uang pensiunan berarti nggak makan, gimana? Ya udah terpaksa, boleh untuk saat itu diambillah uang pensiunan itu untuk permakanan mereka sehari-hari, karena memang nggak ada alternatif yang lain. Darurat namanya kan. Babi saja jadi halal kok boleh kalau betul-betul nggak ada makanan yang lain, tapi jangan dimakan semuanya satu ekor babi itu. Ambil secukupnya aja, lanjutkan perjalanan mencari makanan yang lain. Mentang-mentang boleh, maka satu ekor habis semua dimakan sama dia. Itu nggak boleh juga. Jadi ambil, dan ini untuk makan kan masalahnya. Makan, minum ini nggak bisa toleransi kan, dia masih hidup. Anak-anak nggak ada, kalaupun ada nggak bisa memberikan nafkah. Saya pernah ditanya seperti itu. Dekat rumah saya itu ada orang tua, suami istri dua-duanya kerja di bank, dua-duanya pensiunan. Datang ke rumah saya, "Oh Ustaz gimana?" Karena mereka udah ngaji sunnah. Suami saya kerja di bank pensiunan, saya juga pensiunan bank. Wah sama-sama pensiunan di bank, suami istri ini. Jadi gimana Pak Ustaz untuk sehari-hari kami, anak kami 2 laki-laki. Ya saya katakan, anak laki-laki yang 2 ini kan sudah besar, bisa nggak memberikan nafkah? Ya nggak bisa Pak Ustaz, mereka juga bukan orang kaya, mereka juga untuk keluarganya aja kayaknya nggak cukup. Nah kalau seperti itu nggak apa-apa, pakai saja selama memang tidak ada alternatif yang lain. Karena bapak itu nggak punya kerjaan yang lain, udah tua juga, udah 70 tahun, rajin ke masjid dia Masya Allah. Akhirnya saya bilang, ya sudah. Tapi selama andai kata punya pilihan yang lain, alternatif yang lain, mungkin dia punya usaha yang lain, atau dia anaknya juga tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya, maka uang tadi pensiunan tidak boleh dipakai. Karena hakikatnya itu uang riba juga, hasil riba itu. Karena betul-betul yang bukan riba itu sedikit, cuma biaya administrasi kan kecil, biaya transfer kan kecil. Yang menjadikan bank itu jadi kaya, bisa menggaji pegawai yang jadi jutaan, bahkan ada pegawai yang 50 juta, 100 juta. Ada satu orang pimpinan itu direktur 500 juta per bulan. Di Cibubur tuh ada direkturnya langsung setengah M setiap bulan gajinya. Ya. Jadi dari mana uang itu? Ya dari itu. Pinjaman itu dibalikan lebih besar, dipinjamkan lagi lebih besar. Nanti kerjasama dengan notaris. Ya, notaris kan mencatat kan resmi secara hukum di Indonesia, dan notaris juga makan juga uang itu, karena dia ikut serta supaya suksesnya pinjaman itu. Si notaris pun dapat uang haram juga, ya karena dita'awud, tolong menolong dalam kesalahan. Karena Rasul mengatakan la'anallahu akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa'un. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Allah melaknat orang yang makan harta riba, orang yang membayar ribanya, orang yang mencatatnya, dan 2 orang saksinya. Semuanya dosanya sama. Yang mencatat sebagai saksi siapa? Notaris.
Yang makan harta ribanya siapa? Pihak bank. Yang memberi ribanya siapa? Nasabah yang minjem. Ya, dia pinjam, ya, pinjam 50M kembalinya 70 ya. Dia pinjam, dia meminjam itu dosanya sama seperti bank itu juga. Kata Rasul dosanya semua sama. Notaris itu bukan makan uang riba kan, tapi dengan sebab dia terjadilah kesepakatan itu, dosanya sama juga. Ya, jadi 4 itu harus kata Rasulullah, yang makan harta riba, yang membayarnya nasabah itu, yang ketiga siapa tadi? Saksi ya. 2 orang saksi dan yang mencatatnya ya. Semuanya mereka ini mendapatkan dosa yang sama. Nauzubillah ya. Jadi kita hindari. Sampai di sini barangkali pertemuan kita semoga bermanfaat ya. Insyaallah masih banyak peluang-peluang lain untuk kita bisa mendapatkan uang yang halal ya. Karena Allah pemilik langit dan bumi, dunia dan akhirat. Tidak mungkin Allah menyia-nyiakan kita kalau kita mendekatkan diri kepadanya dengan cara ibadah yang benar. Dan Bapak Ibu, balasan dari dosa bisa jadi hari ini, mungkin besok, mungkin lusa, mungkin 40 tahun yang akan datang. Dengar dulu nih. Balasan dari dosa apa saja bisa jadi segera tunai kontan cash di hari ini, bisa jadi sore, bisa jadi besok, minggu depan, bulan depan, bahkan bisa jadi 40 tahun yang akan datang. Dosa itu akan dibalas. Ya, jadi hukuman atas dosa terjadi meskipun setelah 40 tahun. Dan itu tema saya untuk besok insyaallah di Masjid Al-Azhar Semarekon Bekasi di tanggal 28 Selasa depannya. Ya, biasanya kan Kamis ketiga, tapi karena liburan dan sekolah jadi dimundurkan tanggal 28 Juli besok. 28 Juli ya, insyaallah minggu depan Selasa. Nah temanya itu, hukuman atas perbuatan dosa akan dihukum di dunia meskipun sampai 40 tahun yang akan datang. Itu ada keterangannya. Jadi kita jangan kepremeh ya, bahaya sekali. Sekarang nggak ada, besok nggak ada, aman, dosa 50 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu. Tapi ternyata Allah balas dia. Kenapa? Karena dia belum juga bertobat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.